Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, para penyaksi pemirsa kajian online yang pada saat ini kita masuk kepada kajian nomor 17 di halaman 136, pembahasan kisah sahih para nabi alaihissalam. Kita telah membahas tentang ayat Hud surat 11 32-33 yang artinya mereka berkata, wahai Nuh, sungguh engkau telah berbantah dengan kami, yaitu berdebat, dan engkau telah memperpanjang bantahanmu, perdebatanmu terhadap kami, maka datangkanlah pada kami azab yang kau ancamkan jika kamu termasuk orang yang benar. Coba lihat tuh ya, sikap mereka yang arogan, bodoh. Dia Nuh menjawab, hanya Allah yang akan datangkan azab kepadamu jika dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri. Ya seorang kafir, ya, azab Allah ditantang. Allah ditantang untuk turunkan azabnya. Ibnu Katsir menyatakan maksudnya yang mampu melakukan hal itu hanya Allah SWT. Dia adalah Rabb yang tidak akan ada sesuatu pun yang lepas darinya. Bahkan dia adalah Rabb yang jika hendak menciptakan sesuatu hanya berkata jadilah, kun, maka jadilah ia. Ya mudah bagi Allah untuk mengazab, ya. Tapi Allah mencoba Nabi Nuh untuk beramal dalam hidupnya, berdakwah. Amalan yang agung adalah berdakwah, mengajak tauhid, menyembah Allah. Begitu. Rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam. Firman-Nya, lalu Allah berfirman, wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu ay yughwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Allah berfirman setelah ayat tadi Hud 11, ya, ayat 32-33. Lalu 34-nya, dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu. Kalau Allah hendak menyesatkan kamu, dia adalah Rabbmu, ya. Jadi, dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu sekalipun aku ingin memberi nasihat padamu. Kalau Allah hendak menyesatkan kamu, dia adalah Rabbmu, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Ya, begitu sabarnya Nabi Nuh alaihissalam dalam surat Hud surat 11 ayat 34-nya itu. Artinya Imam Ibnu Katsir menjelaskan, artinya barang siapa Allah takdirkan sesat, maka tidak akan ada seorang pun yang mampu memberinya petunjuk. Dia adalah Rabb yang memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki olehnya, dan menyesatkan siapa yang dikehendakinya pula. Dia Maha Kuasa mengerjakan apa saja yang Dia kehendaki, Maha Mulia lagi Maha Bijaksana, serta Maha mengetahui orang-orang yang berhak mendapatkan petunjuk dan orang-orang yang berhak mendapatkan kesesatan. Dia memiliki hikmah dan hujah yang sempurna. Ya, itu ya, penjelasan dari Imam Ibnu Katsir. Lalu nomor 6, Nabi Nuh membuat perahu. Nah, ini kisah yang makin menjurus kepada azab yang ditantang oleh kaumnya. Ya, Nabi Nuh ditantang untuk menurunkan azab. Ya, Nabi Nuh menjawab dengan tauhid yang dapat mengazab
ya, kalian hanyalah Allah, yang dapat mengazab kalian hanyalah Allah. Nabi Nuh tidak bisa buat apa-apa. Ini jawaban tauhid. Lalu Allah berfirman, wa uhiya ila Nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Ya, illa man qad aman. Ya, aman. Dan diwahyukan kepada Nuh, ketahuilah tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Surat Hud 11 ayat 36. Hal itu sebagai pelipur hati bagi Nabi Nuh alaihissalam atas apa yang diperbuat kaumnya terhadapnya. Ya, kalau yang sudah nggak beriman ya sudah nggak beriman. Tapi ada yang beriman sedikit. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Karena itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat. Ya, Hud ayat 36. Ibnu Katsir menjelaskan yang terjemahnya, hal ini merupakan dorongan bagi Nabi Nuh dalam menghadapinya bahwasanya tidak akan beriman dari mereka kecuali orang-orang yang memang sudah beriman. Artinya, janganlah engkau merasa putus asa atas apa yang kamu alami, karena kemenangan sudah dekat dan berita besar pun akan segera tiba. Ini berita yang dahsyat ini yang akan tiba, ya, sebenarnya mengerikan, makin menegangkan, ya, gitu. Lalu Ibnu Katsir mengutip, wasna'il fulka bi'ayunina wahyina wala tukhatibani billadzina zalamu innahum mughraqun. Ya, Allah berfirman yang artinya, dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Ya, pengawasan. Ya, ini terjemahannya pengawasan, ya, dan petunjuk, ya, wahyu kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Surat Hud ayat 37-nya. Penjelasan dari Ibnu Katsir, yaitu ketika Nabi Nuh alaihissalam sudah merasa putus asa untuk menyeru kaumnya dan melihat tidak adanya kebaikan pada diri mereka. Lebih dari itu, mereka sudah berbuat di luar batas kewajaran, menentang dan mendustakannya dengan berbagai macam cara, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Maka Nabi Nuh alaihissalam mendoakan keburukan bagi mereka, yaitu doa yang dipanjatkan karena kemarahan, sehingga Allah pun mengabulkan doa dan permintaannya. Ya, berdakwah sudah hidup dengan mereka sudah 950 tahun berdakwah, lamanya kurang lebih seperti itu. Ya, lalu ditantang, suruh mengazab kaumnya, ya, kaumnya menantang, mana azabmu, mana azab yang kau ancamkan, gitu. Sifat arogan, sombong, bodoh. Allah berfirman, walaqad nadana Nuhun fala ni'mal mujibun. Ya, walaqad nadana Nuhun fala ni'mal mujibun. Wa najainahu wa ahlahu minal karbil azim. Dan sungguh Nuh telah berdoa kepada kami, maka sungguh kamilah sebaik-baik yang memperkenankan doa. Kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya dari bencana yang besar. As-Saffat surat 37, 75, 76. Ya, begitu. Nabi Nuh berdoa karena sudah ditantang dan lain-lain, ya. Dakwah sudah 900-an tahun lebih. Ya, setiap generasi
berpesan terhadap generasi selanjutnya untuk tidak mendengar Nuh. Itu jawaban kaumnya. Ya, sungguh ya Allah Maha tahu usaha Nabi Nuh alaihissalam dan kesabarannya. Dan Allah Maha tahu kedegilan kaumnya, kebodohan, kesombongan dan lain-lain. Dia Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa Nuhan iznada min qablu fastajabna lahu wa najainahu ahlahu minal karbil azim. Dan ingatlah kisah Nuh sebelum itu, ketika dia berdoa, kami perkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia bersama pengikutnya dari bencana yang besar. Ya, Suratul Anbiya surat 21 ayat 76. Selain itu Allah juga Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, qala rabbi inna qaumi kadzabun faftah baini wa bainahum fatham wa najni wa ma'aya minal mu'minin. Dia berkata, ya Rabbku, sungguh kaumku telah mendustakan aku, maka berilah keputusan antara aku dengan mereka, dan selamatkanlah aku dan mereka yang beriman bersamaku. Ya, surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 117 118. Ya, orang-orang yang dianggap lemah, ya, yang dianggap hina, yang bersama Nabi Nuh yang selamat. Begitu. Dia Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Maka dia Nuh mengadu kepada Rabbnya, sungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku. Quran surat Al-Qamar surat 54 ayat 10. Ya, Nabi Nuh mengadukan keadaannya setelah dakwah sekian lama. Ya, begitu. Dia juga berfirman, Allah juga berfirman, qala rabbin surni bima kadzabun. Dia berkata, ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku. Quran surat Al-Mu'minun ya, surat 23 ayat 26. Ucapan-ucapan ini setelah berdakwah, ya, sudah lama berdakwah dan Allah Maha tahu. Ya, begitu. Nah, kita hendaknya bersabar, jangan cepat-cepat ya minta mad'u kita hal-hal yang buruk, jangan. Kalau Nabi Nuh, ya Allah Maha tahu dan ya Allah Maha menghakimi. Kesabaran Nabi Nuh sudah teruji. Gitu. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, mimma khati'atihim aghriqu ya faudakhilu naran falam yajidu lahum min dunillahi ansara wa qala nuh rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Ayat tersebut artinya disebabkan kesalahan-kesalahan mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka, maka mereka tidak mendapat penolong selain Allah. Dan Nuh berkata, ya Rabbku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur. Quran surat Nuh 71, 25-27. Jadi kesimpulan dari dakwah Nuh dan tabiat kesesatan kaumnya, ya, musnahkan mereka, jangan sisakan, karena kalau ada sisa di muka bumi ada lagi sisa, ya, kesyirikan, kezaliman, kebodohan, arogansi dan lain-lain. Nah, sebab itu doa Nuh ini final banget, ya, yang selamat hanya orang beriman, ya, ikhtiar Nabi Nuh dalam rangka disembahnya Allah di muka bumi ini, ya, begitu agungnya
doa beliau dan dikabulkan. Maka kesalahan akibat kekufuran, kejahatan dan kutukan Nabi Nuh alaihissalam atas mereka pun yang menyatu dan menimpa mereka. Pada saat itu Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat perahu dalam ukuran amat besar yang belum pernah ada sebelumnya dan tidak akan pernah ada sesudahnya. Perahu sebesar ukuran perahu yang dibuat Nabi Nuh alaihissalam tersebut. Ya, karena yang demikian itu merupakan mukjizat. Ya Allah alam, ini penjelasan Imam Ibnu Katsir bahwa perahu itu tidak akan ada sebelumnya dan tidak akan ada setelahnya. Jadi mungkin Allah alam kapal-kapal yang ada sekarang mungkin masih lebih kecil dari kapalnya Nabi Nuh. Wallahu alam kalau melihat terjemahan ini. Allah memberitahukan Nabi Nuh jika telah datang perintahnya dan azabnya pun telah menimpa kaumnya, maka sekali-kali dia tidak akan menarik atau mengembalikannya. Mungkin akan terbesit dalam diri Nabi Nuh alaihissalam rasa kasihan terhadap kaumnya akibat penderitaan yang mereka rasakan dari azab tersebut. Ya, ini peringatan dari Allah, kalau azab sudah turun ya selesai, ya begitu. Oleh karena itu dia berfirman, wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun, dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Surat Hud surat 11 ayat 37. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min. Dan mulailah dia membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Hud surat 11 ayat 38. Pada saat Nabi ini mempersiapkan akan datangnya azab yang dia juga Allah alam mungkin belum tahu azabnya bentuknya apa, tapi jelas diperintahkan membuat kapal dan kapal itu besar dan pemimpin kaumnya sering mengejeknya, ngapain buat kapal dan lain-lain seperti itu. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Dia berkata, jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Surat Hud surat 11 ayat 38. Nabi Nuh tahu, silahkan mengejek, gak apa-apa. Nabi Nuh terus buat kapal. Nanti juga kami akan mengejek kamu. Kamilah yang akan mengejek sekaligus heran terhadap kalian yang terus-menerus dalam kekufuran dan keingkaran hingga mengakibatkan datangnya azab kepada kalian. Fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim. Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang akan ditimpa azab kekal. Surat Hud ayat 39. Ciri khas mereka adalah kekufuran dan keingkaran yang sangat dahsyat di dunia. Demikian juga di akhirat kelak. Dan mereka masih tetap saja ingkar terhadap datangnya para rasul, para rasul Allah Ta'ala pada mereka. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yaitu hadis riwayat Bukhari nomor 3339. Dari Abu Sa'id dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, yaji'u Nuhun alaihi salam wa ummatuhu wa yaqulu Allah azza wa jalla hal balagta fayaqul na'am ayu rabbi fayaqulu li ummati hal balagakum fayaquluna la ma ja'ana min nabi
fayaqulu li Nuh man yashhadu laka fayaqulu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu fanashhadu annahu qad balagha. Ya, di hadis ini hadis agung sekali, ya, di mana Nabi Nuh alaihissalam dan umatnya datang. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, apakah engkau sudah menyampaikan risalah? Ya, Allah berkata kepada Nabi Nuh, sudah ya Rabbku, jawabnya. Maka dia pun bertanya, ya Allah bertanya kepada umatnya, apakah dia sudah menyampaikan risalah kepada kalian? Coba, memang pendusta, mendustakan Allah dan Rasulnya pada saat hidup, dan di akhirat mereka akan berdusta lagi, ya akan berdusta lagi. Coba lihat ini, belum, tidak ada seorang nabi pun yang datang pada kami, jawab mereka. Ya, di dunia berdusta, di akhirat berdusta nanti, dan Allah abadikan ini dalam Sahih Bukhari. Belum, tidak ada seorang nabi pun yang datang pada kami, jawab mereka. Selanjutnya Allah, ya, Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Nuh alaihissalam, siapakah yang menjadi saksi untukmu? Jawab Nabi, Muhammad dan umatnya. Ya, nanti Nabi Nuh akan menjawab Muhammad, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan umatnya, yaitu kita ini, ya, bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Muhammad dan umatnya, jawab Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, maka kita pun menjadi saksi atas dirinya bahwa dia telah menyampaikan risalah. Allahu Akbar. Hadis agung sekali, ya. Kita dijadikan saksi, ya, orang-orang beriman, ya, yang jelas umat Muhammad akan dijadikan saksi bahwa Nabi Nuh alaihissalam telah menyampaikan risalah, ya, Rabbnya kepada umatnya, dan umatnya yang berdusta di dunia, berdusta di akhirat akan terkalahkan dengan hujah Nabi Nuh membawa kesaksian Nabi Muhammad SAW dan umatnya, ya, umatnya yang masuk kita ini, begitu. Betapa agung hadis ini, ya. Hadis ini menyatakan hal-hal yang akan datang yang tidak ada di kitab-kitab di agama-agama lain yang tepat seperti ini. Mungkin ada, sudah ada perubahan mungkin, ya, kita belum tahu. Di Taurat, Injil, Zabur, kita nggak perlu menyaksikan itu. Yang kita saksikan, ya, Allah mengabadikan, ya, keadaan yang akan datang dengan jelas, ya, tanpa ada ragu sedikit pun bahwa Nabi Nuh akan ditanya, dan Nabi Nuh jujur menjawabnya, dan umatnya akan ditanya lagi umatnya berdusta, pendusta, dan berdusta lagi, ya. Lalu Allah yang Maha Adil menanya saksi dari Nabi Nuh. Nabi Nuh menjawab, ya, dengan yakin bahwa Muhammad dan umatnya yang akan menjadi saksi bahwa dia alaihissalam telah, ya, menyampaikan risalah. Ya, Allah Maha tahu segalanya. Demikianlah makna firman Allah Azza wa Jalla berikut ini. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu, umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul, yaitu Muhammad SAW, menjadi saksi atas perbuatan kamu. Suratul Baqarah, ya, surat yang kedua ayat 143. Demikianlah umat Nabi Muhammad SAW memberikan kesaksian sesuai dengan kesaksian nabinya yang senantiasa jujur bahwa Allah telah mengutus Nabi Nuh alaihissalam dengan sebenarnya, menurunkan kepadanya kebenaran, sekaligus memerintahkan untuk mempertahankannya, ya.
dan bahwa dia telah menyampaikan risalah kepada umatnya secara lengkap dan sempurna. Tidak ada satupun yang bermanfaat bagi mereka melainkan Nabi Nuh telah memerintahkan kepada umatnya untuk melaksanakannya. Dan tidak ada satupun yang membahayakan, yang mudarat mereka, membahayakan mereka, melainkan Nuh alaihissalam telah melarang dan menghindarkan umatnya darinya. Demikian itulah keadaan yang dialami oleh semua rasul. Ya, rasul-rasul itu amanah, telah menyampaikan apa yang baik untuk umat dan yang bahaya untuk umat. Ya, tapi umatnya yang kebanyakan ngebandel, degil, tambeng, ya, ke arah kesesatan. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam telah memperingatkan kaumnya dari Dajjal, meskipun keluarnya Dajjal itu tidak terjadi pada zaman mereka, sebagai salah satu bentuk kasih sayangnya kepada mereka. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Ibnu Umar menuturkan Rasulullah SAW pernah berkhutbah di hadapan orang-orang. Beliau mengawalinya dengan memanjatkan pujian kepada Allah Ta'ala yang menjadi haknya. Lalu beliau menyebut Dajjal seraya bersabda, coba kita perhatikan ini. Inni la'unzirukumu wa ma min nabiyyin illa wa qad anzarahu qaumahu laqad anzarahu Nuhun qaumahu walakinni aqulu lakum fihi qaulan lam yakul lahu nabiyyun liqaumihi ta'lamun annahu a'war wa anna Allah laysa bi'a'war, ya, wa anna Allah laysa bi'a'war. Sungguh, yang artinya hadis tersebut, sungguh aku memperingatkan kalian darinya, yaitu dari Dajjal. Tiada seorang nabi pun melainkan telah memperingatkan kaumnya darinya. Nuh telah memperingatkan kaumnya dari Dajjal, tapi aku akan mengatakan kepada kalian sesuatu yang belum pernah dikatakan oleh seorang nabi pun kepada kaumnya. Kalian akan mengetahui bahwa Dajjal itu memiliki mata yang buta sebelah, sedangkan Allah tidak buta sebelah. Hadis, ya, hadis Bukhari itu. Dan ini hadis ada di Bukhari nomor 3337, juga Muslim, ya, serupa dengan hadis ini. Jadi Bukhari Muslim ada. Jadi semua rasul telah memperingatkan. Nuh juga, Nuh memperingatkan tapi tidak detail, ya, tidak ada tambahan awar, ya, begitu, yaitu buta. Dajjal itu buta. Begitu menurut hadis ya Nabi, di mana kutipannya, tapi aku akan mengatakan kepada kalian sesuatu yang belum pernah dikatakan oleh seorang nabi pun kepada kaumnya. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW tidak ada ciri Dajjal yang lebih detail, yaitu buta, ya. Nah, di sini juga terdapat dalam Sahihain dari Abu Hurairah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, ala uhaddithukum anid dajjali hadithan ma haddasa nabiyyu qaumah inau a'waru wa inau yaji'u ma'ahu bimithalil jannati wan nar wallati yaqulu 'alaiha al jannah hiya nar wa inni unzirukum kama anzara bihi Nuhun qaumah. Ya. Maukah kalian kuberitahukan tentang Dajjal yang telah diberitahukan oleh seorang nabi, ya, yang tidak diberitahukan oleh seorang nabi pun kepada kaumnya. Jadi Nabi memberitakan tentang Dajjal yang nabi-nabi sebelumnya belum memberitakan, ya. Mereka memberitakan Dajjal tapi belum detail, ya. Dia adalah seorang yang memiliki mata buta sebelah. Nah, ini
ciri yang belum diberitakan pada nabi, oleh nabi-nabi lain. Tapi Nabi langsung beritakan itu. Dia akan datang dengan membawa suatu seperti surga dan neraka. Yang dia sebut surga sebenarnya adalah neraka. Dan sungguh aku memperingatkan kalian terhadap Dajjal, sebagaimana Nabi Nuh telah memperingatkan kaumnya darinya. Kalau peringatan secara umum semua Nabi, dan Nabi Nuh juga telah memperingatkan secara umum. Tapi Nabi Muhammad ditambah dengan cirinya. Buta, membawa neraka atau surga, yang surganya Dajjal ada neraka, yang nerakanya Dajjal adalah surga, begitu. Ini lafaz Al-Bukhari, yaitu dalam hadis Al-Bukhari nomor 3338 dan Muslim nomor 2936. Silakan dicek bagi yang punya kemampuan. Sebagian ulama salaf mengatakan, setelah Allah mengabulkan permintaan Nabi Nuh alaihissalam, dia memerintahkan agar dia menanam sebatang pohon untuk selanjutnya dia buat sebuah perahu. Maka dia pun menanamnya dan setelah itu memotongnya. Secara keseluruhan mereka mengatakan, tinggi perahu tersebut adalah 30 hasta, bertingkat 3, lantai yang masing-masing tingkat berketinggian 10 hasta. Lantai dasar untuk tempat binatang, lantai tengah diperuntukkan bagi penampungan manusia, sedangkan lantai ketiga yang paling atas adalah untuk burung-burung. Pintunya terdapat di bagian samping dan memiliki penutup pada bagian atas dari setiap lantai. Allah Ta'ala berfirman, Qala rabbin surni bima kadzabun, fawhayna ilaihi anis na'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Nabi berdoa, ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku. Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Suratul Mu'minun ayat surat 23 ayat 26-27. Maksudnya atas perintah kami, perintah Allah kepadamu, dan dengan pemantauan dari kami dalam pembuatan perahu tersebut, agar kami dapat mengarahkan pembuatan yang lebih tepat dan benar. Jadi ilmu pembuatan kapal yang tercatat di muka bumi ini langsung petunjuk dari Allah. Ya, semua ilmu dari Allah. Ya, begitu. Dan ini menjelaskan betapa Allah setelah menciptakan tidak membiarkan manusia beri hidayah untuk hidup di dunia, hidayah untuk selamat di akhirat nanti dari nerakanya. Ya, begitu kasih sayangnya Allah pada hambanya. Ya, dan Allah ingin hambanya mendapatkan hidayah. Ya, begitu. Tapi hambanya banyak yang zalim, bodoh, dan menentang seperti kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ketujuh, Nabi Nuh dan angin topan. Ya, di sini dijelaskan Nabi Nuh dan angin topan. Ya, jadi azab yang mereka nanti tuh mereka tantang, mana azabnya? Jangan ngomong saja begitu, istilah kasarnya. Ngomong aja ngancam, kita udah debat lama ini. Ayo datangkan. Ya, mungkin bahasa tidak formalnya seperti itu. Allah berfirman, "Faidza jaa amruna wa farat tanur fasluk fiha min kulli zawjayn isnaini wa alaka ila man sabaqa alaihil qawlu minhum wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun." Imam Ibnu Katsir mengutip maka, yang artinya ayat tadi, maka apabila perintah kami datang dan tanur yaitu dapur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang dari setiap jenis, juga keluargamu, kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka. Dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim. Sungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.
surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 27. Maka Allah Ta'ala memberikan perintah yang sangat agung lagi tinggi. Artinya apabila telah datang perintahnya dan azabnya, hendaklah Nabi Nuh alaihissalam mengangkut dengan perahu tersebut binatang dan semua makhluk hidup dengan pasangan masing-masing, serta membawa pula makanan demi untuk kelanjutan hidup bagi anak keturunannya. Ya, Imam Ibnu Katsir melanjutkan yang artinya selain itu Nuh juga diperintahkan supaya mengajak keluarganya, kecuali yang sudah didakwai tetapi tetap kafir, karena dia memang berhak mendapatkan azab yang tidak dapat ditolak. Nabi Nuh juga diperintahkan agar tidak meminta penangguhan lagi bagi kaumnya jika mereka telah tertimpa oleh azab yang sangat dahsyat yang memang telah ditetapkan Allah yang Maha Kuasa berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Sebagaimana hal tersebut telah kami terangkan dalam pembahasan sebelumnya. Ya, demikian penjelasan ayat dan penjelasan Imam Ibnu Katsir ya tentang kejadian yang dahsyat ini. Yang dimaksud dengan at-tanur itu menurut mayoritas ulama adalah permukaan bumi. Maksudnya bumi mengeluarkan air dari seluruh penjuru sampai tanur-tanur pun mengeluarkan air yang mana ia merupakan sumber api ya. Saking banyaknya air, sumber api aja jadi keluar air, artinya padam semua, banjiran istilahnya. Firman-Nya, hatta idza jaa amruna wa faratan nuru qul nahmil fiha min kulli zawjayn itsnaini wa laqila man sabaqa alaihi alqaul wa man aman wa ma amana mahu illa qalil. Hingga apabila perintah kami datang dan tanur dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya kapal itu dari masing-masing hewan, sepasang jantan dan betina, dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu. Dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang yang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit. Quran surat Hud surat 11 ayat 40. Penjelasan Ibnu Katsir, yang demikian itu merupakan perintah agar pada saat azab telah menimpa mereka, ya, dia segera membawa perahu berlayar beserta semua penumpangnya dengan pasangannya masing-masing. Jadi yang dapat hidayah sedikit. Itu zaman Nuh alaihissalam, cuman segelintir manusia. Sampai sekarang juga, ya, kesesatan tuh banyak pengikutnya, maksiat juga banyak, tapi kebenaran, ya, dakwah, ya, segelintir manusia. Jadi kita harus bersabar, ya, orang Islam harus bersabar menjadi muslim, bersabar, ya. Dan sekarang banyak muslim, ya, tapi di antara yang banyak itu yang sedikit yang beriman. Banyakan munafik, banyakan Islam sekedarnya saja. Dan di antara orang beriman sedikit yang jadi ulama, yang jadi doa, sedikit lagi, ya, begitu. Walaka illa man sabaqa alaihil qaul. Dan jika yang demikian, ya, dan juga keluargamu kecuali orang yang telah terkena ketetapan mendahului, ya, terdahulu. Ya, Quran surat Hud surat 11 ayat 40. Yaitu orang-orang kafir yang engkau serukan dakwah kepada mereka. Di antaranya Kan'an, anak Nabi Nuh alaihissalam sendiri, yang juga ikut tenggelam, sebagaimana yang akan kami uraikan lebih lanjut dalam pembahasan berikutnya. Waman aman, dan muatkan pula orang yang beriman. Quran surat Hud surat 11 ayat 40. Angkutlah ke dalam perahu itu orang-orang yang beriman dari umatmu, dan dia berfirman, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Ternyata orang yang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit. Surat Hud ayat 40.
ya sedikit sekali. Kita sampai halaman 146. Yang demikian itu meskipun setelah melalui waktu yang cukup lama dan dengan terjun langsung ke tengah-tengah mereka, dan dia pun telah menyeru mereka dengan gigi siang dan malam dengan berbagai macam cara untuk melunakkan hati dan terkadang ancaman, ajakan dan juga janji. Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah orang-orang yang ikut bersamanya di dalam perahu tersebut. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ. Dan apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang yang zalim, dan berdoalah, ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Quran surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 28-29. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh agar memuji Rabb-Nya atas perahu yang Dia sediakan untuknya, sehingga dengan perahu tersebut Allah menyelamatkannya dan juga kaumnya, serta membukakan pintu kebaikan antara dirinya dengan kaumnya, dan membuatnya tenang dan dari tindakan orang-orang yang menentang dan mendustakannya, sebagaimana yang Dia firmankan, waladzi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun litastawu ala zuhurihi thumma tazkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi wa وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. Dan yang menciptakan semua berpasang-pasangan dan menjadikan kapal untukmu dan hewan ternak yang kamu tunggangi, agar kamu duduk di atas punggungnya. Kemudian kamu ingat nikmat Rabbmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan agar kamu mengucapkan Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami. Quran Surat Az-Zukhruf 43, 12, 14 sampai 14. Ya, demikian Allah mengajarkan adab-adab ya menaiki kendaraan, diantaranya dari doa ini, ya juga adab-adab bersyukur kepada Allah yang telah menaklukkan kendaraan kita, ya hari-hari kita pergi bekerja, berbelanja, mengantar anak, semua itu Allah yang menaklukkan sebenarnya. Tapi kadang-kadang manusia penuh kesombongan, apalagi mobil mewah, lupa Allah, lupa segalanya. Yang dia ingat, dia gagah, ini uang, ini mobil saya beli dengan uang saya, ya sudah, lupa Allah. Ya, lalu orang beriman, orang Islam diajarkan berkendaraan, ya agar mengingat Allah. Allah lah yang menaklukkan kendaraan kita, begitu. Demikianlah manusia diperintahkan berdoa dalam mengawali segala sesuatu, dan harapan semoga diberi kebaikan dan berkah serta berakibat baik, sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala kepada Rasulnya ketika beliau berhijrah. Wa qur rabbi adkhilni mudkhalan sidqin wa akhrijni mukhrajan sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan katakanlah Muhammad, ya Rabbku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar,
dan keluarkan pada aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah padaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Quran Surat Al-Isra surat 17 ayat 80. Demikian kita akhiri di ayat Al-Isra surat 17 ayat 80. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita pada seri lanjutan yang kajian yang ke-18, ini yang ke-17 ya. Insyaallah bismillah, semoga kita sehat selalu dan dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala selalu, sehingga dapat menggali nilai-nilai Al-Qur'an dan sunnah dalam menegakkan tauhid dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.